Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku yang kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada anak-anakku kelas 7 A, B dan C MTS Darul Falah Endrekang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita melanjutkan pelajaran Al-Quran hadis kita, dan kepada kita yang ingin mengikuti atau ingin mendapatkan faedah ibrah dari pelajaran kita pada hari ini, maka tidak apa-apa kita mengikuti bersama video ini. Sekarang kita berada pada judul belajar toleransi dari surah Al-Kafirun. Nabda'u hadzal dars bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk pada sedikit penjelasan tentang surah Al-Kafirun, maka terlebih dahulu kita membaca bersama-sama surah Al-Kafirun beserta dengan terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Saudara-saudaraku yang kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Kafirun yang bermakna orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir tersebut? Adalah mereka yang tidak mau menjadikan dirinya menjadi seorang yang muslim. Mereka yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang hatinya masih tertutup dengan kebenaran Islam. Mereka yang enggan untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu besar keutamaan dari surah Al-Kafirun ini. Di antara keutamaan yang ada di dalam surah Al-Kafirun adalah ia merupakan surah yang sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah sunnah beliau. Di antaranya adalah salat sunnah sebelum melaksanakan salat fardu subuh. Maka beliau di dalam salat sunnah tersebut sering membaca surah Al-Kafirun, yaitu salat sunnah yang dilakukan sebelum melakukan salat atau sebelum melaksanakan salat subuh. Kemudian kita disunnahkan untuk membaca surah Al-Kafirun dalam salat sunnah witir yang kita laksanakan. Kemudian di antara keutamaan yang lainnya adalah ketika seseorang membaca surah Al-Kafirun, maka seakan-akan ia membaca 1/4 dari Al-Quranul Karim. Kenapa demikian? Karena kurang lebih di dalam Al-Quran Karim
Seperempat menceritakan tentang orang-orang kafir, menceritakan tentang sifat-sifat mereka, tipu daya mereka, ketidakmauan mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sifat-sifat mereka yang lainnya yang kurang lebih seperempat diceritakan di dalam Al-Quran. Maka seakan-akan surah Al-Kafirun ini menjadi ringkasan daripada sifat-sifat, daripada cerita-cerita orang-orang kafir tersebut. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir selalu ingin menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin menghentikan laju kebenaran yang diturunkan dan disampaikan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan didakwakan oleh beliau. Setelah mereka berusaha dengan kekerasan, dengan fitnah, mereka tidak sanggup dengan itu, maka mereka berusaha untuk merayu Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menghentikan laju dakwanya tersebut dengan cara-cara yang lembut, dengan tipu daya yang seakan-akan memberikan manfaat. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditetapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya dan dikokohkan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak orang-orang kafir Quraisy datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menawarkan kepada beliau sekiranya beliau ingin meninggalkan dakwanya tersebut, yaitu dakwah hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beliau meninggalkan hal tersebut, ditawarkan kepada beliau, kalau engkau ya Rasulullah, ya Muhammad, ingin meninggalkan dakwahmu tersebut, maka berapapun harta yang engkau inginkan akan diberikan kepadamu. Akan tetapi beliau menolak. Ditawarkan pangkat, jabatan dan kedudukan, jabatan apapun, kedudukan apapun yang beliau inginkan maka akan diberikan kepadanya. Tapi beliau menolak. Ditawarkan kepadanya wanita yang paling ia sukai di tanah Arab, maka Nabi bebas memilih wanita yang ia senangi, wanita yang ia sukai. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menolak. Dan mereka tidak berhenti sampai di situ. Akhirnya mereka mencari cara dan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada beliau, bagaimana jikalau engkau ya Muhammad menyembah Allah Subhanahu wa taala selama setahun, dan setahun berikutnya kita bersama-sama menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan-Tuhan kaum kafir Quraisy. Maksudnya adalah mereka menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala bersama-sama selama setahun dan menyembah Tuhan-Tuhan mereka bersama-sama selama setahun pula. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menolak hal tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kafirun sebagai penegasan kepada orang-orang kafir Quraisy tersebut bahwasanya Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang yang kafir, sampai di penghujung surah dikatakan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku.
Saudara-saudaraku, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar toleransi yang begitu besar di dalam surah ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakum dinukum waliyadin." Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang kafir, "Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Kita tidak boleh memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk memeluk Islam. Tugas kita hanyalah menyampaikan risalah dakwah tersebut, menyampaikan kebenaran-kebenaran Islam tersebut. Urusan mereka menjadi Islam atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hidayah, hanya dimiliki, hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Ia kehendaki. Demikian pula tidak boleh seorang muslim untuk mengganggu ibadah orang lain. Mereka melaksanakan ibadah-ibadah mereka, maka seorang muslim tidak boleh mengganggu ibadah yang dilakukan oleh agama lain. Dan seperti itulah sepatutnya yang dilakukan oleh seorang muslim. Ketika mereka melaksanakan hari raya mereka, maka jangan seorang muslim untuk mengganggu mereka. Akan tetapi yang patut kita perhatikan, seorang muslim pula harus menjaga akidahnya, harus menjaga keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika hari raya khusus mereka, hari raya orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, maka mereka juga ikut-ikutan. Seorang muslim juga ikut-ikutan untuk mengucapkan selamat, untuk memakai atribut-atribut yang berkaitan dengan hari raya orang-orang kafir tersebut. Maka itu tidak diperbolehkan. Itu bukan toleransi, tapi itu namanya ikut-ikutan menyukseskan hari raya orang lain. Maka yang sepatutnya kita laksanakan adalah kita membiarkan mereka, memberikan ketenangan kepada mereka untuk melakukan ibadah mereka. Dan jangan sampai kita ikut-ikutan. Dan kita harus menjaga akidah yang telah tertanam di dalam diri kita. Saudara-saudaraku, yang kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir atau orang-orang yang mengaku Islam, akan tetapi mereka benci dengan Islam, tidak senang dengan ajaran-ajaran Islam. Mereka akan berusaha untuk mencari cara bagaimana agar laju dakwah kebenaran ini bisa terhenti, sebagaimana yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Dan terkadang pula mereka menggunakan cara untuk menghambat laju dakwah kebenaran Islam tersebut dengan menggunakan akal pikiran mereka. Yang terkadang ketika kita tidak berusaha untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan agama ini dengan wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, maka terkadang boleh jadi kita mengatakan, iya, betul juga apa yang ia sampaikan, masuk akal. Apa contohnya, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Contohnya di dalam surah Al-An'am ayat 121. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi 'alaihi wa innahu lafisq." Dan janganlah kalian makan apa di situ maksudnya adalah hewan lam yuzkar ismullahi 'alaihi. Hewan yang disembelih tanpa mengucapkan
nama Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu lafisq. Sesungguhnya itu adalah suatu kefasikan. Wa innasyayatin la yuhuna ila awliyaihim. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu selalu membisikkan kepada teman-teman mereka, liyujadilukum, untuk membantah kalian, untuk membantah kebenaran yang kalian sampaikan, untuk berusaha mencegah kebenaran-kebenaran Islam yang datang kepada orang-orang. Dan ketika kita mengikuti tipu daya orang-orang tersebut, mengikuti kemauan-kemauan mereka, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian mentaati mereka, maka sungguh kalian termasuk orang-orang yang musyrik, termasuk orang-orang yang mempersyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam surah Al-Kafirun ini, di dalam sebab turunnya surah Al-Kafirun ini, seandainya Nabi Muhammad SAW menuruti ajakan mereka untuk menyembah Tuhan mereka selama setahun, maka sungguh Nabi Muhammad SAW termasuk orang-orang yang musyrik. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam hati beliau, telah menetapkan keimanan sebagai rasul, sebagai nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah pelajaran yang penting bagi kita semua, bahwasanya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak senang dengan Islam akan selalu berusaha menghalangi laju dakwah tersebut. Di dalam surah Al-An'am ayat 121 yang kita sebutkan tadi, sebab turunnya ayat tersebut karena orang-orang Yahudi datang kepada orang-orang Islam, kepada kaum muslimin, mengatakan, bagaimana mungkin Tuhan kalian mengharamkan apa yang ia matikan sendiri tanpa melalui perantara, yaitu hewan yang mati dengan sendirinya, yang kita kenal dengan bangkai, yang tidak ada perantara manusia. Sementara kalian menghalalkan apa yang kalian sembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan perantara tangan kalian. Kalau secara logika, secara akal, maka masuk akal bahwasanya iya, ini dimatikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dengan perantara. Akan tetapi kita tidak menjalankan syariat ini dengan akal, akan tetapi kita mengikuti wahyu, ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan duniawi, sehingga kita terperdaya dengan dunia yang sangat sementara ini. Wal ya'udzu billahi min dzalika. Saudara-saudaraku yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebelum kita menutup pelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini, maka saya akan memberikan tugas kepada anak-anakku sekalian. Tugas yang insya Allah mudah kita kerjakan, karena semua jawaban ada pada video yang telah kita saksikan. Soal yang pertama atau pertanyaan yang pertama adalah siapa itu orang-orang kafir. Kemudian yang kedua,
tuliskan 2 keutamaan surah Al-Kafirun. Ya, cukup 2 keutamaan surah Al-Kafirun. Kemudian yang ketiga adalah tuliskan asbabun nuzul surah Al-Kafirun. Yang ketiga adalah kalian menuliskan sebab diturunkannya surah Al-Kafirun tersebut. Kemudian soal yang terakhir atau soal yang keempat adalah tuliskan 1 contoh bentuk toleransi antar umat beragama. Ya, kalian memberikan contoh toleransi antar umat yang beragama. Mungkin dengan contoh ya, satu kampung dengan non muslim, apa yang harus dilakukan, ya, berbuat baik kepada mereka, senyum kepada mereka, akan tetapi tidak boleh ikut-ikutan dalam ya agama atau ritual-ritual ibadah yang mereka lakukan. Dan contoh-contoh yang lainnya yang bisa kalian ya tuliskan contohnya di buku tulis kalian masing-masing. Demikianlah mungkin pelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.